Sylvia? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya ke sini tadi? Tadi agak sedikit macet sih, Bu. Makanya saya datang sini agak telat. Oh begitu ya. Kalau boleh saya tahu, tadi Sylvia ke sini pakai transportasi apa? Saya tadi pakai motor, Bu, diantar sama teman. Oh naik motor ya. Kalau begitu apa yang membuat Sylvia datang ke sini? Eh, jadi, Bu, Sylvia mau konseling karena Sylvia capek menjalani semua, Bu. Apa sebelumnya Sylvia sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Baik, jadi konseling itu seperti kita sekarang, saya sebagai konselor dan kamu sebagai kliennya. Di sini kamu tidak perlu khawatir, semua yang kamu ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Dan supaya konseling ini berjalan dengan lancar, saya mau kamu jujur dan menceritakan semua apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan. Dan seandainya apa yang kamu rasakan ini di kemudian hari terjadi lagi, maka kamu bisa menyelesaikan sendiri tanpa harus datang lagi ke sini. Dan di sini saya mempunyai waktu sekitar 45 menit karena pada jam 10 nanti saya ada jemput temu lagi dengan klien lain. Apakah kita lanjutkan sesi konseling ini atau kita cari hari lain? Kita lanjutkan saja, Bu. Baik, boleh kamu ceritakan apa yang sedang kamu alami sekarang? Jadi, Bu, saya mempunyai 3 permasalahan. Yang pertama, masalah ekonomi. Kedua, masalah keluarga. Dan yang ketiga, masalah akademik, Bu. Baik, di sini kamu punya 3 permasalahan. Yang pertama itu masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah akademik. Dari ketiga permasalahan itu, masalah mana yang paling berat dan harus kita bahas pada sesi konseling kali ini? Saya mau cerita masalah keluarga terlebih dahulu, Bu. Baik, boleh kamu ceritakan? Sekitar 2 bulan lalu saya mengalami perubahan besar, Bu, ketika orang saya memutuskan untuk bercerai. Baik, saya mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut lagi? Jadi, Bu, perceraian ini bukan hanya mengakhiri hubungan antara ayah dan ibu saya, tetapi juga mengubah cara saya memandang keluarga, rumah, dan diri saya sendiri. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut lagi apa yang menyebabkan terjadinya perceraian orang tua kamu itu? Jadi, perceraian ini terjadi karena ayah saya berselingkuh, Bu. Dan hal yang paling menyakitkan bagi saya adalah kenyataan bahwa saya sendiri yang menemukan bukti perselingkuhan itu. Kamu menyebutkan bahwa kamu sendiri yang menemukan bukti perselingkuhan itu. Dan bagaimana perasaan kamu saat mengetahuinya? Saat menemukan bukti tersebut, perasaan saya campur aduk, Bu, antara kaget, tidak percaya, marah, dan sangat kecewa. Saya tidak pernah membayangkan harus berada di posisi ini, Bu. Menjadi anak yang mengetahui pengkhianatan ayahnya sendiri. Sejak saat itu, saya merasa memikul beban emosional yang sangat berat. Seolah-olah saya dipaksa dewasa sebelum waktunya. Sepertinya kamu tidak pernah membayangkan akan berada di posisi itu ya? Iya, Bu, makanya saya datang ke sini untuk meminta solusi dari Ibu. Baik, jadi peran saya di sini bukan untuk memberikan solusi, tapi kita di sini bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya dari apa yang sedang kamu alami sekarang. Iya, Bu. Setelah perceraian ini, kondisi emosional saya semakin tidak stabil, Bu. Hampir setiap malam saya menangis tanpa henti. Perasaan sedih, kecewa, dan kehilangan terus datang silih berganti. Baik, saya merasakan apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Tapi satu hal yang kamu tahu, bahwa saya selalu ada untukmu. Saya merasa hancur dan kosong, Bu. Sampai pada titik
sangat putus asa, Bu. Saya juga sempat terlintas dalam benak saya untuk mengakhiri hidup saya, Bu. Tenang, tenang. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, tapi satu hal yang kamu tahu, kamu tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan kamu. Minum dulu ya. Baik, sudah bisa kita lanjut sesi konselingnya lagi. Bisa, Bu. Perasaan sedih ini selalu muncul, Bu, karena saya merasa tidak sanggup menahan rasa sakit ini. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang terasa sepi dan tidak nyaman. Kehadiran ayah yang biasanya ada di rumah kini tidak lagi saya rasakan, Bu. Sepertinya Anda merasa sedih karena rumah bukan lagi menjadi tempat nyaman bagi kamu. Benarkah begitu? Iya, Bu. Kesepian ini membuat saya malas berada di rumah dan lebih memilih menghindar. Karena setiap sudut rumah itu seolah-olah mengingatkan saya pada keluarga yang sudah tidak lagi utuh, Bu. Bagaimana hubungan kamu dengan ayah kamu setelah peristiwa itu terjadi? Hubungan saya dengan ayah menjadi semakin renggang, Bu. Tidak hanya karena perceraian, tetapi juga karena sikap ayah terhadap saya setelah semua ini terjadi. Ayah selalu marah-marah kepada saya, dan justru dia membela perempuan yang menjadi selingkuhannya. Dari kondisi yang kamu alami sekarang, apa dampak yang kamu rasakan dari kejadian-kejadian itu terhadap perasaan kamu sekarang? Sikap tersebut sangat melukai perasaan saya, Bu. Saya merasa tidak dihargai sebagai anak, tidak didengarkan, dan seolah-olah perasaan saya tidak penting baginya. Sepertinya Anda kecewa ya, dan tidak merasa dihargai sebagai seorang anak. Iya, Bu. Kondisi ini membuat saya menyimpan banyak emosi yang belum tersalurkan, seperti kemarahan, kekecewaan, kesedihan, dan kebingungan. Saya merasa kehilangan sosok ayah sekaligus kehilangan rasa aman dalam keluarga. Sampai sekarang, saya masih berusaha memahami dan menerima kenyataan bahwa keluarga saya telah berubah, meskipun perasaan sakit itu belum sepenuhnya hilang. Kedengarannya pengalaman-pengalaman yang kamu alami selama ini sangat mempengaruhi kondisi emosional dan membuat kamu merasa lelah secara batin ya. Iya, Bu. Baik Sylvia, sepertinya perceraian orang tua, perselingkuhan ayah, serta sikap ayah setelah kejadian itu membuat kamu merasa sangat luka, tidak dihargai sebagai seorang anak, dan kehilangan rasa aman di rumah. Hubungan yang renggang dengan ayah juga membuat kamu memendam banyak emosi seperti sedih, marah, kecewa, dan bingung sampai sekarang. Semua pengalaman ini berdampak besar pada kondisi emosional kamu. Iya, Bu, itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih karena kamu sudah berani terbuka dan menceritakan hal-hal yang sangat berat hari ini. Itu bukan hal yang mudah dan kamu sudah melakukan langkah yang baik dengan cara datang ke sini. Karena waktu kita hampir habis, kita akan mengakhiri sesi ini sampai di sini terlebih dahulu ya. Sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah menceritakan hal itu tersebut? Saya sudah sedikit agak lega, Bu, meskipun masih terasa sedih. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, bagaimana jika kita fokus membahas cara kamu mengelola emosi yang masih sering muncul dan perlahan membangun kembali rasa aman dalam diri kamu? Apakah kamu bersedia melanjutkan konseling ini dan menjadwalkan pertemuan berikutnya? Bersedia, Bu. Baik, Sylvia, sampai ketemu di sesi konseling selanjutnya ya. Iya,